Kedua kali, tulilut. Nah, 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah, gitu. 4 kali, bangun lo. Karena orang lagi tidur. Harapan saya, tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya, dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur, bangun sore atau malam, mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? Nah, 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun, karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan, dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi, enggak. Mikir lagi, enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Nah, dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliunnya mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Hebat terjadi di kompleks perpakuan. Ulasan peristiwa penting terkini. Jelang rekonstruksi kasus pembunuhan 2 sejoli oleh 3 oknum anggota TNI di Nagrek, Jawa Barat, keluarga korban berharap pelaku dihukum secara adil. Menjadi informasi dari seluruh tanah air saat ini. Tim SAR gabungan menemukan jenazah seorang anak yang terseret arus sungai di Toraja Utara. Kompas. Pertama lagu. Langsung ref. Enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih.
Kemarin, memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin satu album. Lagu, satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Parkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat, 15 triliun, Robin Hood. Lagu kelima, cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh, mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri. Berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung. Tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke? Lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak. Sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan, karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah.
kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Baris Krim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Baris Krim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Baris Krim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak. Enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Baris Krim 15 triliunnya mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Barsim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6. Kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 55. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu ke-6 tuh ya. Lagu ke-7
mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu pertama, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. Iya. 15 triliun. Tanggapan yang waktu di ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan ini belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Kamis malam, Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta. Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya.
Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang, menjadi 1.000 orang. Itulah hebatnya para wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi, enggak. Mikir lagi, enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Nah, dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Barreskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Barsim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh iya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Barada E. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen.
Itu lagunya mantep itu buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, Menunggu Proses Gugatan. Lagu ke-13 adalah Ucapan Terima Kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu pertama, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. Iya. 15 triliun. Tanggapan yang waktu di ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan ini belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta. Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke?
Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu Bang. Apa? Itu dari Barreskrim 15 triliunnya mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Barsim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood 15 triliun. Oh iya. Cacat formil surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Barada karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin satu album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung.
tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke? Lagu pertama, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak. Sebentar. Lagu kelima. Iya. 15 triliun. Tanggapan yang waktu di ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya The Olipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa tuh seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album The Olipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer
tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Nilu Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin satu album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa.
Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat puasa tuh seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya, dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur, bangun sore atau malam, mimpi bidadari. Siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi, enggak. Mikir lagi, enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis MIS 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deolipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut,
ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deolipa Yumara. Saya Nilu Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood 15 triliun. Oh iya. Cacat formil surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deolipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu ke-6 tuh ya. Lagu ke-7 mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini.
Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini dari album Dua Lipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta. Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam. Posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali. Masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah, gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya, tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya, dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur, bangun sore atau malam, mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi, enggak. Mikir lagi, enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis MIS 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya
ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deolipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deolipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Lagu. Satu album lagu. Ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan, karena kan belum sempat ketemu juga kan? Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Dengerin lagunya. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya, oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun.
Kemarin ketika ada pemecatan memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya, dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur, bangun sore atau malam, mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun, karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga, nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak. Enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliun ya, mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih.
kebakaran. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood 15 triliun. Oh iya. Cacat formil surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Doli Payumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Lagu satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan, karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara. Tapi jadi penyanyi. Albumnya ada. Bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau
Kamis malam, Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. Satu kali masih tidur. Kedua kali tulilut. 2 kali. 3 kali masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur, bangun sore atau malam, mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun, karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak. Enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliun ya, mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref aja, Bang. Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil. Surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara
Pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin satu album. Satu album lagu. Ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah Nyanyian Kode Parkop DKI. Mohon maaf ya saya pakai namanya sebentar. Tapi Nyanyian Kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima Cacat Formal Surat Kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa tuh seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Barskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun lo.
karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Baris Krim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Baris Krim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Baris Krim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi, enggak. Mikir lagi, enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Baris Krim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Barsim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis MIS 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman.
saya mau bikin satu album. Lagu, satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah Nyanyian Kode Parkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi Nyanyian Kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima Cacat Formal Surat Kuasa. Lagu keenam tuh ya. Ya, lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu pertama, lagu mana yang mau dimulai? Yang 5. Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu di ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat.
di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Baris Krim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Baris Krim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Baris Krim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak. Enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Nah, dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Baris Krim 15 triliun ya, mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Barsim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil. Surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Lagu, 1 album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun
Robin Hood. Lagu kelima, cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Ya, lagu ketujuh, mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa tuh seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak. Enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Nah, dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Barreskrim 15 triliunnya mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Barsim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat, 15 triliun, Robin Hood. Lagu kelima, cacat formal surat kuasa. Lagu ke-6 tuh ya. Lagu ke-7, mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan?
Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu pertama, lagu mana yang mau dimulai? Kelima. Lagu kelima? Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu di ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan ini belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi, enggak. Mikir lagi, enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari,
Saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Barreskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Barsim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh iya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu... Langsung ref. Enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Lagu, 1 album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat, 15 triliun, Robin Hood. Lagu kelima, cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh, mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri.
berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Yang 5. Lagu kelima? Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikenakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam. Posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali masih tidur. Kedua kali tulilut. 2 kali. 3 kali masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98.
salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Lagu, 1 album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat, 15 triliun, Robin Hood. Lagu kelima, cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh, mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri. Berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung. Tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke? Lagu mana yang mau dimulai? Yang 5. Lagu kelima. Enggak. Sebentar. Lagu kelima.
15 triliun. Tanggapan yang waktu di ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Oke. Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa tuh seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Iya. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam. Posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali. Masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya, tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya, dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur, bangun sore atau malam, mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliunnya mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deolipa Yumara
mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, Saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, Saudara. Dan Saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, Saudara. Dan Saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deolipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil. Surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deolipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Barada E. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin satu album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat, 15 triliun, Robin Hood. Lagu kelima, cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh, mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan, karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project.
Oke? Oke. Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 Oh nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat puasa tuh seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Iya. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Dua Lipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi, enggak. Mikir lagi, enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara.
Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deolipa Yumara. Saya Nilu Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deolipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin satu album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan mau aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Oke, dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa tuh seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya
Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta. Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya, dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur, bangun sore atau malam, mimpi bidadari. Siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi, enggak. Mikir lagi, enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian
Breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer Deolipa Yumara. Saya Nilu Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood 15 triliun. Oh iya. Cacat formil surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deolipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8 status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh, nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Dengerin lagunya. Oke. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa tuh seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat
bukan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Kamis malam, Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta. Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Barskim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya, dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur, bangun sore atau malam, mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun, karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan? Dari Depok ke mana? Komnas HAM menyebut ada komunikasi antara Irjen Verdi Sambo dan istrinya yang mempengaruhi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Bareskrim Polri menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati dan laporan percobaan pembunuhan atas Barada Richard Eliezer. Kedua laporan dianggap menghalangi pengungkapan pembunuhan Brigadir Yosua. Halo, selamat sore saudara. Kompas Petang kembali hadir menyapa Anda jadi Kompas TV, independen, terpercaya. Hadir bersama saya Rahmat Ibrahim dan rekan saya Audrey Chandra. Informasi pertama akan disampaikan Audrey. Saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini. Saya memohon maaf, sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Komisi Nasional batal memeriksa istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati, saudara, karena kondisi Putri masih belum stabil. Sementara saat ini, polisi juga telah menghentikan penyelidikan terhadap laporan pelecehan seksual yang diajukan istri Irjen Verdi Sambo. Komnas HAM, saudara, menyebut Putri belum siap menjalani pemeriksaan dan akan menjadwalkan pemeriksaan kepada istri Sambo, Putri Chandrawati. Komnas HAM tetap akan memeriksa Putri Chandrawati sebagai salah satu saksi kunci kasus pembunuhan Yosua, namun akan menggunakan pendekatan yang membuat Putri tidak tertekan. Bu Putri baru saja konfirmasi meminta untuk ditunda. Jadi malam ini
tidak ada permintaan keterangan Bu Putri dan akan dicari waktu secepatnya gitu karena memang kondisinya naik turun gitu. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh teman-teman Komnas Perempuan dan anggota tim dari Komnas HAM. Saya kira itu saja ya. Belum. Ketika sudah mau jalan begitu yang bersangkutan tidak bersedia. Kami tidak ingin menyebabkan Bu Putri trauma lagi. Berdasarkan gelar perkara hari Jumat, Barreskrim Polri memutuskan menghentikan penanganan 2 laporan yang masuk Polres Jakarta Selatan dengan terlapor almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Pengusutan dihentikan dengan alasan tidak ditemukan adanya unsur pidana. 2 laporan tersebut yakni laporan mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan laporan model A atau yang dibuat polisi mengenai dugaan percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer. Penyidik Barreskrim menilai 2 laporan yang dihentikan penyidikannya ini merupakan bagian dari upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Sama bahwa 2 perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Yosua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab 2 LP tersebut. Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya. Ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Dalam pemeriksaan Komnas HAM di Makobrimob Kelapa II Depok, Irjen Verdi Sambo mengakui melakukan atau menghalangi pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya. Obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada Penghentian pengusutan 2 laporan terhadap Brigadir Yosua tak hanya mengungkap adanya upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhannya, namun juga mengungkap adanya puluhan personel polisi yang melanggar etik. Tim Liputan Kompas TV. Ketua LPSK Hasto Atmojo menyarankan Putri Chandrawati untuk mencari teman curhat guna membangun kembali rasa percaya diri. Sebab sejauh ini Putri Chandrawati belum memberikan keterangan yang signifikan sejak permohonan perlindungan diajukan ke LPSK 15 Juli lalu. LPSK menilai kondisi psikologis istri Irjen Verdi Sambo ini masih terguncang sehingga sulit berkomunikasi untuk memberikan keterangan. LPSK mengisyaratkan akan menolak permohonan perlindungan jika asesmen dan investigasi melewati masa perpanjangan 1 bulan. Dalam posisi seperti sekarang, tentu kami sulit memberikan perlindungan pada Ibu BC karena sama sekali tidak ada keterangan, tidak ada kejelasan dari Ibu BC ini. Barangkali sebenarnya Ibu BC lebih memerlukan kawan untuk bisa curhat, untuk bisa membangun kepercayaannya kembali dan sebagainya. Jadi bukan perlindungan oleh LPSK, tapi kawan. Sementara 4 polisi berpangkat perwira menengah Polda Metro Jaya ditahan di tempat khusus karena diduga melanggar kode etik terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dari 4 orang perwira yang ditahan, 3 orang diantaranya berpangkat AKBP dan bertugas di Ditreskrim Polda Metro Jaya dan 1 orang perwira berpangkat Kompol. Sebelumnya Mabes Polri juga telah menahan Wadikrim Polda Metro Jaya terkait pelanggaran etik kasus pembunuhan berencana Verdi Sambo. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo membenarkan ada 4 perwira menengah yang ditahan di tempat khusus karena diduga melanggar etik kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Irjen Verdi Sambo. Melalui keterangan tertulis, Dedi menyebut benar
Hasil riksa dan gelar kemarin malam ditetapkan 4 perwira menangan Polda Metro Jaya menjalankan patsus di Biro Provos Mabes Polri. Lebih lengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Putu Trisna dari Mabes Polri. Putu, polisi menghentikan pengusutan laporan pelecehan seksual istri Verdi Sambo karena ini diduga menghalangi penyidikan. Apakah ada potensi pelanggaran pidana terkait dengan laporan palsu ini? Ya, selamat petang, Audrey dan juga saudara. Kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian ada dugaan atau unsur-unsur yang kemudian memenuhi unsur-unsur pidana, tentu saja ini hanya bisa dijawab oleh penyidikan dan juga proses sidik yang saat ini tengah dijalani oleh tim sus dan juga sejumlah pihak, baik itu di Barreskrim Polri ataupun juga dari tim sus yang disusun oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tetapi kalau kita coba menganalisa, Audrey dan juga saudara, berbicara soal 2 laporan ini yang akhirnya gugur, dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana berdasarkan gelar perkara yang dilakukan dan dipimpin langsung oleh Kabarreskrim pada 12 Agustus 2022 kemarin. Ini memang menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana yang mengarah pada pelecehan ataupun juga adanya dugaan pembunuhan, ancaman pembunuhan. Jadi 2 kasus yang kemudian sudah digugurkan, yakni yang pertama adalah kasus terkait dengan pelecehan, Putri Chandrawati, kemudian yang kedua adalah kasus terkait dengan upaya pembunuhan Barada Eliezer. Nah, dengan digugurkannya 2 laporan ini tidak ditemukan unsur pidana, kemudian juga ada alasan lain yang disampaikan oleh kepolisian terkait dengan upaya untuk menghalang-halangi proses penyidikan dan juga pengungkapan kasus dugaan pembunuhan berencana yang mengakibatkan Brigadir Yosua Huta Barat ini meninggal dunia. 2 kasus tersebut kemudian gugur. Jika nantinya memang ada unsur pidana yang ditemukan, baik itu dalam proses penyidikan atau nanti selama proses kasus ini berjalan, maka bukan tidak mungkin pihak kepolisian ini akan kemudian menetapkan tersangka baru. Siapa saja orang-orang yang berpotensi kemudian untuk ditetapkan sebagai tersangka? Tentu saja orang-orang ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan laporan tersebut. Baik itu bisa saja yang membuat laporan ataupun juga yang menerima laporan dari pihak kepolisian. Karena kita tahu, Audrey dan juga saudara, sampai dengan saat ini pihak kepolisian bukan hanya sedang melakukan upaya untuk penyidikan dari ranah hukum saja, tetapi dari sisi etik pihak kepolisian ini juga tengah memeriksa puluhan jumlah polisi yang diduga melanggar etik. Kita masih sama-sama menunggu apakah kemudian ada tersangka baru, Audrey. Ya, Putu, kasus ini kan mendapat banyak perhatian. Nah, bagaimana dengan kesiapan Kejaksaan Agung untuk memeriksa kasus di pengadilan nanti? Ya, terakhir tadi kami mencoba mengkonfirmasi melalui sambungan telepon, kemudian juga melalui pesan singkat. Ini mencoba mengkonfirmasi apa yang kemudian sudah didapatkan ataupun juga dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung. Terakhir dari Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana ini juga sudah memberikan klarifikasi dan juga pernyataan bahwa dalam pesan tersebut yang disampaikan kepada Kompas TV menuliskan SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan ini sudah diterima oleh Kejaksaan Agung dan sudah masuk ke Jampidum dan akan menunjuk 30 jaksa penuntut umum untuk menangani perkara tersebut. Jadi meskipun penyidik ini tengah melakukan sejumlah proses untuk menindaklanjuti kasus dugaan adanya pembunuhan berencana, tetapi di satu sisi Kejagung melalui 30 jaksa penuntut umum yang sudah ditunjuk ini nantinya juga akan melakukan sejumlah upaya-upaya untuk menginvestigasi kasus ini. Memang sampai dengan sore hari ini, Audrey dan juga saudara, belum dirinci lebih jauh lagi siapa saja JPU atau jaksa penuntut umum yang berjumlah 30 orang tersebut, siapa-siapa saja dan bagaimana track recordnya, bagaimana kemudian pengalaman-pengalaman dalam menangani kasusnya, ini masih kita tunggu. Nanti akan dirilis secara resmi oleh pihak Kejaksaan Agung. Kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Tetapi yang bisa kami pastikan adalah karena ini memang menjadi sorotan, bahkan Presiden Joko Widodo ini juga memperingatkan 4 kali kepada Kapolri untuk benar-benar membuka kasus ini secara terang benderang, sehingga proses penyidikan ini terus dilakukan, mulai dari pemeriksaan Putri Chandrawati, olah TKP, gelar perkara, dan juga melakukan sidang-sidang etik jika memang ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Audrey, kembali ke Anda di studio. Ya, jika polisi masih menyidik kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dari Kejaksaan Agung sudah
sudah menunjuk 30 jaksa penuntut umum untuk perkara Irjen Verdi Sambo. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Saudara, sementara itu mantan pengacara Barada Eliezer, Deolipa Yumara akan menggugat Bareskrim yang secara tiba-tiba mencabut kuasa Deolipa secara sepihak sebagai pengacara Barada Eliezer. Menurut Deolipa, meski dirinya hanya beberapa hari menjadi pengacara Barada Eliezer, tapi Deolipa sudah bekerja secara profesional. Surat kuasa adalah surat yang sifatnya para pihak. Pemberi kuasa, penerima kuasa. Pemberi kuasa, pencabut, penerima kuasa mempunyai hak yang namanya hak retensi. Hak retensi itu hak menahan semua keadaan. Baik dokumen-dokumen hukum, baik bukti-bukti, baik cinta, baik perasaan, baik cerita. Dan sebelum kita ngasih itu, pengacara baru harusnya tidak boleh menceritakan apapun juga. Karena semua itu masih hak kami. Makanya saya mau gugat. Yang saya gugat pengacaranya, negara, Bareskrim. Datang konsultasi dengan pihak Roni Talapesi menjadi pengacara baru Barada Eliezer. Ini artinya sudah 3 kali Barada Eliezer mengganti pengacara dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Dalam wawancara di program Kompas Petang kemarin, Roni Talapesi bilang penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum baru atas permintaan keluarga. Roni membantah adanya desakan atau perintah penggantian kuasa hukum sebelumnya Deolipa Yumara. Eliezer sendiri cerita nggak sih kenapa akhirnya dia mencabut kuasa hukumnya terhadap kuasa hukum Deolipa dan menggantikan kepada Anda? Ya, itu tadi yang saya sampaikan ya, bahwa itu kan adalah keputusan dari yang bersangkutan. Jadi bukan adanya desakan ya, Bang Rodi? Tidak ada desakan. Jadi kami di sini tim sedang menyusun untuk melakukan pembelaan secara maksimal terhadap saudara Baradae. Roni Talapesi tak hanya dikenal sebagai pengacara, ia adalah politisi PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah. Roni pernah menangani beberapa kasus besar yang menyita perhatian publik, seperti menjadi kuasa hukum kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan korban kecelakaan maut di Tugu Tani tahun 2012. Ujaran kebencian terhadap suku atau golongan tertentu. Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memutuskan memberikan perlindungan darurat kepada Barada Richard Eliezer sebagai saksi pelaku atau justice kolaborator kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Snoopy, my choice. Tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame. Isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu.
Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik? Minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12 efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie, ya bikin Warmindo aja. Orang kan suka jajan. Indomie dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Dari Indomie, kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie, bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Kalau kamu dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Hidupkan inspirasimu. Zaman now, kau perlu ke bank. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ. Jangan ragu-ragu, siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu. BRI, Digital Saving. Long Bicycle Fee by Moon Booster. Saudara, Komnas HAM menjadwalkan ulang pemeriksaan Barada Eliezer Senin nanti. Eliezer akan diperiksa soal peristiwa rinci pembunuhan berencana Yosua. Eliezer, saudara, sedianya akan diperiksa Jumat kemarin di hari yang sama dengan pemeriksaan Sambo sebagai tersangka di Makobrimob. Tapi Eliezer masih menjalani asesmen sehingga Komnas HAM menunda pemeriksaan. Tidak jadi Baradae. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan masih asesmen di LPSK. Masih ada proses dengan teman-teman LPSK. Sehingga kami menunda sampai Senin depan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Sementara LPSK memberikan perlindungan darurat terhadap Barada Eliezer. Perlindungan diberikan mulai 12 Agustus kemarin, antara lain penebalan pengamanan rutan Bareskrim, suplai logistik, hingga cek steril udara. Lebih lengkap kita akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Bang Manager Nasution. Selamat petang, Bang Manager. Petang, Mbak Audrey. Oke, Bang Manager, jadi apa itu perlindungan darurat kepada Eliezer? Iya, ada dua mekanisme yang tersedia di LPSK ketika memberikan perlindungan. Pertama, perlindungan secara reguler. Itu yang pemohon mengajukan permohonan, lalu kemudian LPSK melakukan proses dengan waktu maksimal 30 hari kerja, ya. Kita melakukan pemintaan keterangan, apakah yang bersangkutan memiliki informasi yang cukup apa tidak, yang penting apa tidak, gitu. Kemudian yang kedua, apakah yang bersangkutan memiliki tingkat ancaman apa tidak, atau yang bersangkutan punya catatan terhadap kesehatan maupun psikologis. Lalu yang keempat itu kita mau memeriksa rekam jejak, apakah yang bersangkutan punya rekam jejak kejahatan apa tidak. Nah, itu waktunya 30 hari. Okay. Tetapi itu yang kemudian nanti diputuskan melalui sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Mungkin publik mengenal dengan sidang pleno atau sidang paripurna. Oke, tapi itu yang kita sebut dengan perlindungan reguler. Ya. Gimana, Mbak? Ya, tapi kalau bisa dari perlindungan darurat, yang mana hal-hal pokok sehingga menyebabkan seseorang ini mendapatkan perlindungan darurat? Nah, perlindungan darurat itu sebetulnya kalau produknya sama saja, orang dilindungi secara reguler atau secara darurat, itu sama produknya. Tetapi memang mekanismenya itu berbeda, Mbak Audrey. Misalnya kalau yang reguler tadi butuh waktu sekitar 30 hari maksimal,
Kalau darurat itu kapanpun kita bisa melindungi orang, karena tadi pertimbangan kedaruratan. Pertimbangan kedaruratan itu yang paling pokok, kita hasil analisis dari LPSK. Ini berkaitan dengan keselamatan orang, gitu ya. Nah, karena itu kita menggunakan pendekatan ini, gitu. Nah, itu beda pertama. Jadi kita punya alasan yang kita lihat memang ada faktor kedaruratan. Nah, yang kedua memang ada perbedaan waktu tadi. Jadi kalau reguler 30 hari maksimal, kalau ini kapanpun bisa kita lakukan perlindungan. Kalau yang reguler itu memerlukan persetujuan 7 pimpinan LPSK melalui sidang paripurna atau sidang mahkamah pimpinan itu, tapi kalau kalau perlindungan darurat, Mbak Audrey, itu cukup persetujuan minimal 2 orang pimpinan LPSK itu bisa melakukan perlindungan darurat. Sampai nanti kita akan laporkan lagi secara resmi pada sidang mahkamah pimpinan LPSK. Untuk kemudian diputuskan secara bersama. Tetapi sampai ada keputusan itu, LPSK sudah melakukan perlindungan kepada yang bersangkutan dengan mekanisme. Oke, Bang Manegir, apa yang akhirnya menyebabkan Barada Eliezer ini ditetapkan untuk diberikan perlindungan darurat? Apakah nyawanya terancam? Kita tahu, Mbak Audrey, meskipun sebetulnya itu bukan LPSK bukan baru sekarang bicara tentang kemungkinan menjadi justice collaborator. Ketika 14 Juli yang lalu, ketika yang bersangkutan mengajukan langsung ke LPSK untuk minta perlindungan, LPSK sudah menjelaskan kepada kita sampaikan Mbak Audrey, Mas Barada Anda sebetulnya punya potensi, punya peluang untuk menjadi saksi pelaku atau pelaku yang mau bekerja sama atau justice collaborator. Sebetulnya kita dijelaskan sejak 14 Juli yang lalu. Tetapi kan kemudian di tengah perjalanan kita tahu bahwa itu kemudian diumumkan oleh Mabes Polri melalui tim sus sebagai terdakwa. Nah, pertanyaannya waktu itu adalah pertanyaan hukumnya, apakah seorang tersangka itu kemudian bisa dilindungi oleh LPSK. Tentu secara mandat undang-undang, LPSK tidak bisa melindungi tersangka kecuali kalau yang bersangkutan menjadi pelaku yang mau bekerja sama. Nah, ketika dia kemudian menyampaikan ingin jadi GC, lalu tanggal 8 kuasa hukumnya datang ke LPSK untuk menyampaikan maksud dan keinginan menjadi GC, esoknya, Selasa kita berkoordinasi dengan Bareskrim untuk menyampaikan situasi ini. Lalu Rabunya kita ketemu dengan hari Jumatnya kita ketemu dengan Lalu pada kesempatan itu menyampaikan keinginan dan menurut hemat kita itu kemudian memenuhi persyaratan untuk jadi GC. Bang Manegir. Ya. Oke, dengan mendapatkan perlindungan darurat, katanya ada pengamanan yang lebih ketat. Ada suplai logistik juga yang akan dicek termasuk sterilisasi udara. Ini maksudnya seperti apa? Ancaman apa yang kemudian didapatkan Barada Eliezer sehingga semuanya harus diperketat? Mbak Audrey, ini menjadi justice collaborator ya. Coba kita bayangkan seorang Barada itu kemudian mau membuka kota Pandora, lalu kemudian mau ngambil tanggung jawab, itu pasti ada risiko. Pasti ada risiko. Nah, ini kan pertaruhan, bukan hanya kepolisian, bukan hanya LPSK, Mbak, tapi bangsa ini. Coba kita bayangkan kalau ada apa-apa terhadap ya, sementara kita masih berkutat, ini administrasi, kami dilindungi. Maka kemudian kita ambil tanggung jawab itu, negara hadir melindungi sebagai orang yang sudah mau mengambil tanggung jawab sebagai justice collaborator. Dia menjadi pembuka kotak Pandora dari kasus ini gitu. Maka kemudian kita harus pastikan antisipasi Mbak Audrey. Pertama, betul ini ditahan di rutannya Kabareskrim, di rutannya Bareskrim. Tetapi kita kemudian mau melakukan penebalan secara bersama. Jadi penebalannya seperti apa misalnya, Bang Meneg? Ya, termasuk kita penebalan personil, kemudian dari kita LPSK juga, sendiri berarti?
Iya, jadi bersama Bareskrim karena itu di rumah tahanannya Bareskrim. Jadi nanti akan ada penebalan anggota kita, akan ada petugas LPSK yang ada juga bersama Bareskrim untuk melakukan pengamanan. Itu satu. Dan yang kedua, kita akan juga memfasilitasi adanya CCTV yang portable, yang bisa kita cek setiap saat, Mbak, mobile gitu. Yang ketiga, kita betul tadi, ini kan kita ada suplai logistik, ada cek sterilisasi. Suplai logistik. Karena apa? Kita ingin memastikan bahwa apapun yang dikonsumsi oleh ini karena sudah menjadi terlindung negara, makanan, minuman, dan apapun, itu harus kita pastikan aman. Aman. Betul tadi, cek steril udara itu juga LPSK tentu punya pengalaman di beberapa negara dan seterusnya melakukan studi banding dan kita diskusi bukan tidak mustahil ini juga untuk antisipasi kita kemudian juga ini kita bicarakan. Lalu yang kedua sebetulnya termasuk juga soal cek rutin kesehatan yang bersangkutan baik secara medis oleh dokter maupun secara psikis oleh psikolog secara rutin. Tetapi juga kita paham Mbak pasti tekanannya secara tidak mudah berada mengambil tanggung jawab ini, maka perlu pendekatan spiritual. Kita juga akan memfasilitasi adanya rohaniawan bagi berada Ini kira-kira beberapa fasilitas yang program perlindungan yang kita berikan dalam konteks perlindungan darurat. Ini bisa nggak diartikan Bang Manager, ini bisa diartikan nggak kalau saat ini Barada Eliezer begitu takut makanya harus dilindungi? Suasana berada hasil pertemuan kita terakhir sebetulnya kita melihat cukup tenang. Tetapi bagaimanapun kita harus memastikan Mbak, antisipasi. Gitu. Ini negara sudah menjadikan terlindung, maka apapun kemungkinan terjelek, ya, itu negara harus menghitung itu, ya, harus menghitung itu. Karena itu sekali lagi LPSK berkoordinasi dengan kawan-kawan di Bareskrim, Mabes Polri, negara betul-betul harus memastikan keamanan yang bersangkutan. Karena kalau tidak beliau mengambil tanggung jawab ini, Mbak, belum tentu kita secepat ini kemudian bisa berarti ada tanggung jawab besar juga ya yang diemban oleh Barada Eliezer. Tapi Barada Eliezer sendiri bagaimana sekarang keadaannya, Bang Manager? Apalagi jelang olah TKP hari Senin akan dilakukan juga. Ya, kondisinya alhamdulillah Mbak Audrey. Tentu beliau setelah mendapat penjelasan dari LPSK kemudian menyampaikan bahwa ini LPSK jangan dilihat kantor Cijantung itu loh Mbak. Ini mewakili negara. Jangan kemudian begini loh, kita akan sampaikan pemberkasan ini ya, berkas dokumen beliau sebagai terlindung LPSK dengan status sebagai justice collaborator. Itu pasti akan kita sampaikan ke jaksa, kita akan sampaikan ke hakim. Supaya apa? Ini kemudian berpengaruh terhadap perlakuan peradilan kita, sistem peradilan kita terhadap seorang yang kemudian menjadi GC. Nanti pemeriksaannya boleh terpisah, kita tidak dipertemukan dengan pelaku utama. Bahkan sebetulnya seorang GC itu punya hak untuk mendapatkan reward dalam bentuk pengurangan hukuman dan seterusnya. Bahkan sampai ke hilir. Nanti di lapas juga misalnya ya, itu kemudian juga punya hak-hak khusus sebagai GC. Ini yang kemudian perlu kita sampaikan nanti kepada semua pihak tentang apa dan bagaimana hak dan kewajiban seorang GC. Gitu Mbak Audrey. Hari Senin LPSK juga akan mengumumkan diterima atau tidaknya nih permohonan pengajuan perlindungan Ibu Putri Chandrawati. Apa yang LPSK lihat, diterima atau ditolak? Mbak Audrey tentu kalau Bu P ini kan mekanismenya reguler, maka waktunya ada 30 hari maksimal. Dan memang Senin besok itu belum memenuhi waktu 30 hari, tetapi kita akan putuskan. Ada 4 hal yang sudah kita periksa itu kan ya. Pertama, apakah yang bersangkutan punya informasi yang penting dalam proses peradilan pidana ini. Maka kita kemudian akan menghitung status hukumnya. Misalnya apakah ia sebagai saksi, sebagai korban, dan kalau dia saksi atau korban dalam peristiwa pidana apa. Maka kita akan lihat pidananya ada enggak gitu. Itu satu. Yang kedua, apakah yang bersangkutan punya tingkat ancaman atau tidak, terancam apa tidak. Itu juga
Saya kira publik juga sudah bisa memahami. Yang ketiga itu soal catatan medisnya, apakah memerlukan atau secara psikis. Memang secara psikis kita memahami lah bahwa beliau ada terguncang dan seterusnya gitu ya. Tetapi juga kita memeriksa apakah punya rekam jejak kejahatan atau tidak. Nah, tanpa mendahului hari Senin itu, Mbak, LPSK bagaimanapun akan memutuskan itu Senin gitu. Oke, Barada Eliezer mendapatkan penanganan atau perlindungan darurat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Terima kasih Wakil Ketua LPSK, Manager Nasution. Baik Mbak. Saudara, usai jeda kita akan kembali dengan informasi. Komnas HAM menyebut ada komunikasi antara Irjen Verdi Sambo dan istrinya yang memengaruhi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sesaat lagi kami kembali dengan informasinya. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, semakin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Sloppy, my choice. Tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie, ya bikin Warmindo aja. Orang kan suka jajan. Indomie dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Dari Indomie, kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie, bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Kalau kamu dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Hidupkan inspirasimu. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai program studi yang terakreditasi BAN PT peringkat A. Siap menginspirasi. Halo masa depan, kami siap. Let's join us. Jacklot Summer Fest Back to School mulai tanggal 10 sampai 14 Agustus 2022 di Senayan Park, Jakarta. Diskon up to 80%. Belanja outfit lokal keren dan original cuma di Jacklot Summer Fest. Itu mampet, badan meriang. Tenang, ada Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Saatnya liburan, terasa party kalau kopinya Luwak White Coffee. Kopi Luwak White Coffee yuk. Paduan kopi dan creamy milk bikin kamu segar, nyaman diminum. Sloppy, my choice. Tasty, the best. Luwak White Coffee, my mood booster. Luwak White Coffee, my mood booster. CCTV mengungkap aktivitas di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2022. Pukul 15.41, istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tiba dan masuk rumah pribadi mengenakan sweater berwarna hijau dan celana hitam. Diikuti para ajudan yang memasukkan barang ke dalam rumah.
termasuk di dalamnya Brigadir Yosua yang mengenakan kaos berwarna putih dan celana jeans biru. Pukul 15.46, rekaman CCTV menunjukkan Brigadir Yosua melakukan tes PCR. Setelah melakukan tes PCR, Yosua keluar dari rumah pribadi Verdi Sambo. Tak berselang lama, Barada Eliezer juga melakukan tes PCR. Aktivitas terakhir Brigadir Yosua di rumah pribadi Verdi Sambo terlihat pukul 15.48. Yosua masih terlihat di garasi rumah Verdi Sambo bersama Barada Eliezer. Pukul 17.05, Putri Chandrawati keluar rumah masih dengan pakaian yang sama, yakni sweater hijau dan celana hitam. Selanjutnya pukul 17.10, Verdi Sambo terlihat meninggalkan rumah pribadi. Pukul 17.23, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati terlihat kembali ke rumah pribadi di Jalan Saguling. Namun kali ini, Putri sudah berganti pakaian. Di malam hari pukul 19.31, terlihat mobil ambulans lewat Jalan Duren 3 Utara mengarah ke TKP. Selanjutnya pukul 20.14, CCTV merekam situasi ketika mobil ambulans diduga membawa jenazah Brigadir Yosua melewati Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Diduga membawa jenazah ke Rumah Sakit Polri, Kramat Jati. Sementara itu dalam rekaman video yang didapat Komnas HAM ada komunikasi antara Verdi Sambo dan istrinya hingga pembunuhan Yosua terjadi. Kalau dalam rekaman video yang kami dapatkan, dalam rekaman raw material yang kami dapatkan lebih dari kurang lebih 1 jam gitu ya, yang itu yang kita juga tadi tanyakan apa yang terjadi dalam peristiwa itu. Ternyata memang ada komunikasi ya antara Pak Sambo dengan Bu Sambo sehingga memang sangat mempengaruhi peristiwa yang ada di TKP 46. Hingga saat ini, CCTV masih dianalisis Laboratorium Forensik Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini sudah bersama kami ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat. Selamat petang, Abah. Selamat petang, Mbak Audrey. Abah sudah melihat ada runutan CCTV di rumah pribadi Verdi Sambo. Apa yang pertama kali Abah lihat dan soroti? Kalau dibilang apa yang dilihat, ya lihat aja sebagai tayangan aja, dinikmati sebagai satu konten. Pertama, saya bukan menjadi saksi ahli yang untuk menganalisa. Kedua, kita juga tidak tahu sumber datanya ini dari mana sampai akhirnya bisa tayang konten seperti itu. Ya, dan kemudian ketiga tidak ketahuan siapa yang merangkaikan. Nah, dengan demikian, jadi kalau kita melihat satu konten, ya udah orang lain biasanya hanya mempercayai, oh ini begitu kejadiannya, gitu. Kalau saya selalu bukan begitu. Saya kalau orang ngelihat ya konten-konten gini, saya selalu mikirnya bukan oh begitu, tetapi apa kok gitu sih, gitu. Kalau saya ngelihat kok gitu sih. Kok ya. Gitu sih, nih apa nih maksudnya? Kok gitu sih gini, jadi saya sedikit ceritakan, kalau kita melakukan digital forensik terhadap satu kontennya berbasis CCTV, itu ada hal yang selalu saya sharing kepada media yang saya istilahkan yang namanya 4R. Ya, rentang, reka, rangkai, dan runut. Simpelnya rentang adalah satu sumbu waktu, dari satu waktu sampai satu waktu. Kemudian reka kita melihat dari konten yang ada, kira-kira ini kejadiannya seperti apa. Ya, kira-kira dia ini kemana, dia ini dari mana, dia ini di mana, gitu, kayak gitu. Kemudian kita lakukan rangkai. Setelah kita reka, kita rangkai. Ini siapa yang duluan, habis ini kemana, habis ini kemana. Setelah kita rangkai, kemudian kita runut. Kita runut itu kita selidiki. Kira-kira dari kamera sini, kemudian kalau dia sampai kamera situ itu wajarnya berapa lama. Kemudian sampai di situ lagi berapa lama. Nah, dengan mengetahui konten seperti itu, maka akhirnya kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas berdasarkan konten. Ya, saya harus menceritakan ini karena apa? Karena kita gini, kalau seorang misalnya saksi ahli ya, memeriksa kayak gini, dia itu tidak boleh punya rasa iba. Dia itu tidak boleh mengerti hukum. Dia itu tidak boleh mengenal sama yang pelakunya, dan kemudian dia tidak boleh mengikuti segala aktivitasnya. Kenapa tujuannya? Agar apa yang dianalisa itu menjadi objektif. Jadi pikirannya harus bebas, terlepas dulu ya, Mbak ya? Betul. Jadi dia bisa menceritakan berdasarkan apa yang dia lihat. Tetapi saat dia mempercayai, mendengar berita, kemudian mendapatkan berita acara, kemudian dari news, dari mana dia mendengar semua kisah-kisah,
otomatis akan terpengaruh. Nah, itu yang akhirnya bisa mengganggu gitu. Oke, Abah, kita berbicara dulu dari 4R, rentang. Ada terakhir Yosua 1548 masih di rumah Verdi Sambo. Kemudian di 17.10 Verdi Sambo tinggalin rumah, 17.23 Putri kembali tapi dengan berganti pakaian. Artinya ada 13 menit yang tidak diketahui melakukan apa, tapi kemudian pulang-pulang justru hanya ada istri Verdi Sambo tanpa ada Yosua, dan istri Verdi Sambo juga sudah berganti pakaian. Sekarang kita coba gunakan waktu tersebut 13 menit ya itu untuk pergi keluar, starter mobil, kemudian keluar sampai di ujung, kemudian masuk ke satu tempat. Setelah masuk ke satu tempat, berganti baju dulu. Setelah ganti baju, kemudian balik lagi, masuk lagi ke rumah di sini. Apakah betul bisa 13 menit itu dilakukan? Ya, coba aja itu yang dibilang reka. Coba betul nggak yang bersangkutan memang bisa melakukan ini? Bisa direkayasa itu waktunya maksudnya, Bang? Bukan gitu ya. Gini, kalau saya kan nggak boleh ngomong waktunya direkayasa. Kita tinggal ngeliat biar orang hukum yang menilai. Tetapi dalam konten kita selalu masuk logika apa enggak gitu loh. Saya simpelnya begitu. Kan saya kan nggak boleh menuduh bahwa ada satu ada rekayasa kan. Tetapi sekarang dari pembuktian ini kita bisa ketahui bahwa dengan rentang yang tersebut apa yang dilakukan seorang putri keluar hanya untuk ganti baju kemudian balik lagi gitu dengan waktu hanya 13 menit. Is that all? Gitu. Ya kan? Sementara kalau kita bilang setelah masuk ke rumahnya yang kan berarti misalnya dia ke rumah dinas ya di situ. Kan jaraknya tidak jauh tuh. Walaupun tidak jauh, buka gerbang dulu, masuk ke dalam, kemudian ganti baju. Mau ganti baju untuk apa nih? Setelah ganti baju, akhirnya pulang lagi, naik mobil lagi, bilang sama supirnya, mau berangkat lagi, pulang lagi ke sini. Nah, waktu yang seperti itu yang kita mesti melihat. Jadi akhirnya pergi ke sana hanya untuk ganti baju, what for? Gitu kan? Yang menjadi pertanyaan. Nah, itu satu. Umpamanya kita kalau mau merangkai yang lain, ngerangkai yang lain, dari Magelang sampai ke sini. Dibilang ada kejadian sesuatu yang negatif di Magelang gitu kan, sesuatu yang melecehkan martabat lah gitu di Magelang. Sampai ke sini itu satu kendaraan, seseorang yang sudah melecehkan martabat dengan pangkatnya itu adalah 10 tingkat di bawah suaminya, berani melecehkan martabat, tapi kemudian bisa semobil dari Magelang sampai Jakarta, dan kemudian di Magelang sampai Jakarta udah turun sampai rumahnya dia bersama. Ada yang bilang nggak bersama, dia sama yang lain. Saya kasih lihat silahkan semua pada pantau CCTV-nya, itu kelihatan saat mobil tersebut, mobil Putri itu masuk ke dalam, itu kelihatan dari balik kaca. Itu mobilnya nyampe. Pas mobilnya nyampe, Putri keluar nggak berapa lama, si brigadir dia juga keluar dari sana. Berarti memang satu mobil, kalau dengan analisa yang CCTV. Ya kan? Gitu. Berarti artinya itu adalah menguatkan bahwa tidak ada ya pelecehan yang katanya dilakukan. Gini, kalau dibilang tidak ada juga saya nggak bisa tahu karena saya bilang kan pelecehannya itu tidak terbukti dalam CCTV yang di Magelang di mana. Tetapi sekarang saya bilang dari konten tersebut di sini ini yang bersangkutan adalah satu mobil antara Brigadir D dengan Putri gitu loh. Silakan sekarang pakar orang yang melakukan interogasi gitu ya, melacak kepada Putri yang bersangkutan apa betul setelah Anda dilecehkan ini masih masuk satu mobil dan and so on. Kan bukan orang telematika yang melakukan investigasi tersebut. Kita hanya membuktikan ini loh yang kelihatan masa begitu. Oke, jadi Abah mempertanyakan rentang 13 menit ini begitu ya. Nah, kemudian kita ke tadi runutan ceritanya ada tadi PCR, betul ternyata kan dilakukan kan sebelum pergi ke rumah dinas ternyata ada dulu dilakukan PCR. Ada tadi kelihatan Yosua juga, ada Eliezer juga, ada Ibu Putri juga yang melakukan PCR. Yang dilihatnya Bah, kalau untuk runutnya? Kita runutnya begini, saat seseorang sudah melakukan satu hal yang negatif, ya, kemudian sangat tidak berkenan, itu pasti waktu itu juga kemudian harusnya secara skenario, seorang putri akan menelpon suaminya, kemudian berkomplain mengenai apa perlakuannya yang brigadir gitu kan. Tetapi masih boleh masuk ke ruang rumah pribadi, bukan rumah dinas, ke rumah pribadi, dan di tes PCR juga, as nothing happen, benar-benar bukan sesuatu yang disuruhnya dibentak-bentak yang kayak gimana gitu. Nah, kita kemudian melihat sekarang kamera yang ada itu hanya merekam itu yang di garasi dengan kemudian yang ngadap ke ruang waktu PCR. Padahal satu yang namanya DVR ya, digital video recorder,
biasanya itu either 2x2, jadi isinya 4 kamera, atau 3x3, 9 kamera, atau 16 kamera, gitu loh. Untuk seorang rumah jenderal, logikanya minimal sih 9 kamera, ya, yang tersebar. Nah, harusnya 9 kamera tersebut itu ikut dianalisa dengan orang yang pakar digital forensik yang bersangkutan, agar bisa mengetahui kira-kira dari kejadian di sini, waktu misalnya si A masuk dari belakang, apakah betul memang dia dari luar, ataukah sebetulnya dia keluar dari pintu depan, kemudian masuk ke pintu belakang. Kan itu harus dilihat seperti itu. Dan selain itu, siapa lagi yang masuk ke ruangan tersebut. Kemudian selain itu, siapa juga yang datang ke rumah dia dinasnya. Nah, informasi ini semuanya perlu diungkapkan. Gitu. Nah, setelah itu diungkapkan, kemudian bisa kelihatan akhirnya bisa dirunut rusaknya dari jam berapa. Kalau dia bilang kemudian sengkat itu masih ada, berarti ada di 1-2 kamera, berarti harusnya ada di 7 kamera lainnya. Berarti ini ada kamera memang yang belum terbuka ya, memang kan belum diungkap semua ya, atau memang sudah diungkap tapi memang tidak dipublis, atau gimana? Jadi gini kan, kita mendengar skenario-nya bahwa ada kamera yang rusak, ya kan dibilang gitu ya. Nah, kan belum dijelaskan yang rusak ini yang di rumah pribadi atau yang di rumah dinas, ya kan? Kalau yang sekarang yang kita bikin skenario di sini karena adanya satu kejadiannya adalah di rumah dinas, TKP-nya di situ, berarti yang di rumah ini kan normal-normal saja, yang di rumah pribadi. Kenapa tidak bisa ada lengkap kontennya di situ yang rumah pribadi gitu loh. Ya. Nah, kenapa kita bilang lengkap? Selalu yang namanya suatu objek analisa tidak hanya murni hanya menganalisa misalnya 3 objek, SS lewat, kemudian PC lewat, kemudian BJ lewat, udah di situ aja. Nggak begitu, harusnya direkamnya benar-benar dirunut, dicari tahu, dicari di skenario-nya, siapa-siapa saja yang lewat dan ada di ruang tersebut, di area tersebut, di rumah tersebut, pada hari itu. Kenapa ini penting? Apabila itu mampu dianalisa, akhirnya mau pengembangan saksi-saksi bisa kelihatan langsung dari semua yang CCTV. Bahwa si A ini Anda juga ada di sini, di sini, di sini, Anda juga dinyatakan hadir. Pagi masuk jam sekian dan kemudian sampai malam Anda belum kelihatan keluar, berarti saat kejadian Anda ada di dalam, apa yang terjadi dengan Anda. Nah, CCTV ini bisa banyak bicara. Dan gitu. Runutan itu akan bisa menjadi ke reka? Bukan, reka itu belakangan. Gini, reka dulu, runut itu terakhir. Setelah reka itu adalah kita mereka misalnya. Sebagai contoh, sewaktu kita mendapatkan skenario bahwa Barada tersebut, rangkaian 3 mobil ini berhenti di suatu rest area. Berhenti. Kemudian ceritanya kan adalah setelah berhenti di suatu rest area, dibilang Barada ini buang air. Ya kan gitu ya, kata ke toilet. Nah, kata-kata itu tidak boleh kalau sebagai seorang yang digital forensik tidak boleh keluar. Karena apa? Karena tidak ada kamera lain yang menunjukkan bahwa dia ke toilet. Bisa aja dia sebetulnya ke warung beli rokok, dia ke warung beli permen, tidak ke toilet, kemudian balik lagi. Normalnya orang pasti setelah yang di perjalanan jauh, dia ke toilet. Tetapi tidak harus. Sekedar orang jalan lewat jembatan trotoar, kemudian masuk ke suatu area, belum tentu dia ke toilet, apa yang membuktikan gitu. Atau bisa saja pada saat ada kata-kata yang seperti itu. Pada saat di rest area itu misalnya bisa saja Yosua pada saat itu menelpon begitu ya? Bisa jadi, ya kan, bisa jadi dia menelpon. Nah, itu dibuktikan dengan nanti yang namanya CTD, ya, cell tower dump, ataupun kemudian dari CDR, dari situ kelihatan kalau dia CTD menyatakan dia ada di lokasi tersebut, berarti benar. Kemudian dia menelpon, ya kita bisa ketahuan dari CDR, kalau di record dia menelpon siapa. Gitu. Oke. Kemudian kita bergerak ke ambulans, Bah. Ini tidak lama berselang, ada ambulans datang, tidak lama juga kemudian pergi meninggalkan rumah dinas. Itu sebenarnya. Aduh, saya jadi ketawa kalau soal ambulans. Gini. Soal ambulans, kita baru mendapatkan satu skenario, ambulans ada di suatu rekaman, dia lewat di suatu rumah, katanya rumah tetangga atau apa ya, lewat rangkaian ambulans, ke kanan, jeng. Nggak lama dia ke kiri, jeng. Oke, berarti kalau ke kanan dianggap ke rumahnya sana. Padahal belum tentu. Ya kan? Kemudian dia ke kiri, apakah dia benar untuk pergi? Berarti belum tentu. Karena arah rumah dinas juga ke kiri. Gitu loh misalnya. Nah, ini si lokasi rumah tersebut itu harusnya bisa menceritakan dan mencitrakan. Yang mencitrakannya adalah bahwa memang benar 3 mobil di situ, kemudian menceritakan skenario-nya tidak hanya berbasis dengan 1-2 CCTV. Tetapi dengan rangkaian ini. Kalau saya mau iseng misalnya diminta oleh seseorang, bikinin cerita yang kayak gini, saya bisa, nggak sampai 3 hari, saya bikin aja 1 kamera, saya tayangkan, kemudian dengan log time-nya jam sekian,
Saya lewatkan mobil, nggak kemana-mana, dia hanya lewat di gerbang aja, ngiung, berhenti. Nah, mobil lagi petugas, ngiung, berhenti. Nggak kemana-mana, habis itu direkam, habis itu dibalikin lagi, wing, udah kelihatan. Kalau gitu apa yang Abah lihat dari kejanggalan datangnya ambulan? Kejanggalan itu. Ini kalau kita kembangkan, ini rangkaian mobil pada akhirnya ujungnya kan katanya menuju ke rumah sakit Polri, ya kan? Tetapi rekaman CCTV-nya hanya menunjukkan sampai di depan rumah sakit Polri saja. Padahal rumah sakit Polri itu kalau memang ada ambulan datang, pasti dia akan berhenti di depan IGD. Kan nggak mungkin nguing-nguing ke dalam rumah sakit Polri kemudian sampai sana berhenti. Pasti kan harus diteruskan. Ini ada membawa seseorang yang ibaratnya ada orang sudah meninggal ataupun orang lagi sekarat kan. Kita kan pasti dibawa di IGD atau dibawa kemana kemudian dikeluarkan. Pasti ada kamera juga yang menangkap orang kaya mobil ini. Apa yang diturunkan mobil tersebut gitu loh. Dengan demikian benar-benar ketahuan apa yang dilakukan mobil ini. Nggak hanya sekedar sampai pekarangan rumah sakit Polri selesai. Nah, kalau saya, ya gitu, kita bilang nggak bicara analisa. Tetapi karena yang terbentuk adalah seperti itu, ya sudah, itu yang saya bilang, tayangan biarkan itu sebagai satu tayangan. Tetapi kalau dibilang sebagai satu analisa, menjadi pertanyaan besar, kalau bagi saya menganalisa, hal itu menjadi yang harus jadi bahan ulasan. Oke, jadi harus diulas ini ambulansnya kemana dan membawa apa begitu ya, Bah? Ya, sampai ujungnya ketahuan turun, ketemu susternya atau siapa membawa kemudian berangkar atau apa kan untuk dorongin jenazah ataupun orang yang lagi sekarat didorong kemana ke dalam. Nah itu kan semuanya lagi di rumah sakit kan banyak kamera-kamera itu gitu loh. Oke, Mbak, apakah mungkin CCTV yang rusak ini kemudian jadi betul semuanya, jadi bisa memastikan rentang, runut hingga rekanya? Oke, CCTV itu kalau dibilang rusak sebetulnya ada 3 area besar pada CCTV, yaitu media perekaman atau capturing media ya, yaitu si lensanya kamera perekam. Kemudian adanya media untuk controller. Controller itu dari distribusi kamera-kamera yang masuk, direkam, dimasukin ke dalam satu alat, ya, diterjemahkan menjadi satu istilahnya format-format video yang standar untuk kemudian disimpan. Nah, simpannya ada media lagi penyimpanan. Pertanyaannya saat dibilang rusak, ini rusak yang mana, gitu loh? Ya, media perekam, media controller atau media penyimpanan. Ya. Kalau media penyimpanan tidak rusak, berarti rekaman di sini harusnya mau controller rusak kayak gimana sampai diinjak-injak ataupun kemudian ya, media perekaman yang capture itu kejatuhan pohon sampai hancur, digigit diinjak sama Godzilla sekalipun nggak ngaruh karena harddisknya itu masih aman. Nah, rusaknya di sini di mana? Pertanyaannya adalah yang dibilang sama Kapolres yang rusaknya namanya decoder. Nggak ada CCTV, nggak ada decoder. Yang ada adalah digital video recorder, gitu, bukan decoder. Nah, jadi ini apa yang dibilang rusaknya yang apa? Yang itu saya bilang kalau ternyata adalah media penyimpanan yang rusak, itu perlu kita recover. Nah, saat itu kita bisa recover, akhirnya semuanya bisa keluar lagi, bisa tampil. Kecuali ada benar-benar ada suatu area-area dari file itu sektor-sektornya yang rusak. File-file itu beruntutan Mbak Audrey. Jadi namanya file-file rekaman CCTV itu per 10 menit direkam, 10 menit direkam. Jadi file-filenya banyak. Nah, itu bisa dilihat mana yang rusak gitu. Baik, artinya CCTV nanti bisa menjelaskan antara rentang, runut, hingga reka. Terima kasih Abimanyu Wahyu Widayat, ahli digital forensik. Abah sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Saudara jangan beranjak kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali dengan informasi dari mantan Kepala Biro Paminal sekaligus anak buah Irjen Verdi Sambo Brigjen Hendra Kurniawan jadi sorotan. Karena sang istri curhat di media sosial, sang istri kecewa skenario Verdi Sambo hingga menyeret nama sang suami. Undian berhadiah 11 miliar di Depo Bangunan. Makin banyak belanja, makin besar kesempatannya. Ayo belanja di Depo Bangunan. Hanya di Depo Bangunan. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun.
Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Detol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Detol. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy. Anti berantakan. Cocok juga buat online. Non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kebas dan kesemutan akibat kurang vitamin neurotropik, minum Hemaviton Neuroforte. Vitamin neurotropik B1, B6, B12, efektif obati kerusakan sel saraf akibat kurang vitamin neurotropik. Hemaviton Neuroforte. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Detol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Detol. Aku mawar, seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series seketika jadi amazing. Aku mawar, seketika juga butuh skincare yang bikin kulit cerah dan glowing seketika. Paling update dari Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series tampil lebih fresh. Mustika Ratu Brightening Bengkoang Series seketika jadi amazing. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Detol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Detol. Jacklot Summer Fest Back to School mulai tanggal 10 sampai 14 Agustus 2022 di Senayan Park, Jakarta. Diskon up to 80%. Belanja outfit lokal keren dan original cuma di Jacklot Summer Fest. Rock Bicycle Fee by Bun Booster. Presiden Joko Widodo enggan berkomentar lagi soal pengusutan pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menyeret Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Jokowi merasa sudah cukup sering menanggapi perkara itu. Sebelumnya, sudah 4 kali Presiden memerintahkan Polri mengusut tuntas tewasnya Yosua. Presiden menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, tanyakan ke Kapolri. Saya sudah keseringan menyampaikan mengenai itu. Tanyakan ke Kapolri ya. Pak, tapi kemarin karena udah jelas semuanya. Pak, kemarin kan Bapak minta agar kasus ini diungkap ke publik kan Pak, tapi motifnya kan sampai sekarang belum dibuka secara terang-benderang. Iya, tanyakan ke Kapolri. Apa didesakan gitu Pak untuk Kapolri? Tanyakan ke Kapolri. Karena udah sudah jelas semuanya. Tanyakan Kapolri ya. Terima kasih. Nama mantan Kepala Biro Paminal Brigjen Hendra Kurniawan kembali jadi sorotan lewat media sosial. Sang istri curhat mengenai kekecewaannya pada Verdi Sambo yang membuat skenario pembunuhan hingga menyeret nama sang suami. Untuk pertama kalinya sebagai tersangka pembunuhan Yosua, Irjen Verdi Sambo menulis pesan kepada publik. Melalui sepucuk surat, Irjen Verdi Sambo meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi atas ulahnya. Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga, serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar, serta memicu polemik dalam pusaran kasus Durian 3 yang menimpa saya dan keluarga. Namun permintaan Verdi Sambo ini dinilai belum cukup bagi sebagian orang. Istri dari mantan Kepala Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan yang namanya ikut terseret dalam pusaran kasus pembunuhan Yosua menyampaikan kekecewaannya lewat media sosial. Sialisya meminta klarifikasi dari Verdi Sambo mengenai nasib nama baik anggota polisi yang terseret dalam skenario Sambo. Apalagi beberapa anggota polisi yang terseret telah mengabdi selama belasan tahun di Polri. Karena skenario pembunuhan ini, karir para anggota ini hancur seketika.
Sejauh ini 31 polisi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etika, mulai dari jenderal hingga tamtama, diproses hukum karena diduga turut serta dalam skenario Irjen Verdi Sambo membunuh Yosua. Jumlah yang mungkin bisa berubah karena Inspektorat Khusus masih bekerja. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, LPSK membenarkan adanya upaya pemberian amplop oleh Irjen Verdi Sambo melalui staf Irjen Verdi Sambo. Hal ini diduga untuk meloloskan permohonan perlindungan yang diajukan istri Verdi Sambo. Oleh staf Pak FS, 2 amplop besar. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, pernah mencoba menyuap anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memuluskan permohonan perlindungan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang diduga menjadi korban pencabulan Brigadir Yosua. Upaya pemberian amplop terjadi di kantor Propam Polri Jakarta 13 Juli 2022 atau 5 hari setelah peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Nah, setelah kami ketemu Pak FS di kantornya di Propam, mau pulang itu kemudian disodori oleh staf Pak FS 2 amplop besar yang warna coklat yang diduga berisi uang. Isinya apa kami sendiri belum tahu dan mereka juga tidak tahu karena memang tidak membuka. Tapi langsung dikembalikan pada staf Pak Sambo. Meski pernah mencoba memberikan amplop, tapi LPSK tetap menjalankan kewajiban menilai pengajuan permohonan perlindungan istri Verdi Sambo sebagai korban pencabulan. Hari Senin, 15 Agustus 2022, LPSK akan menyampaikan kesimpulan diterima tidaknya istri Verdi Sambo mendapat perlindungan. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah bersama kami, saudara, karena usai jeda, rekan saya Rahmat Ibrahim akan kembali dengan informasi hanya di Kompas Petang. Baik, terima kasih Audrey. Barreskrim Polri menghentikan laporan dugaan pelecehan seksual istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan laporan percobaan pembunuhan atas Barada Richard Eliezer. Kedua laporan dianggap menghalangi pengungkapan pembunuhan Brigadir Yosua. Simak perbincangannya sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Untuk kayu dan besi, masukkan! Siap! Percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie, ya bikin Warmindo aja. Orang kan suka jajan. Indomie dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Dari Indomie, kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie, bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Kalau kamu dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Hidupkan inspirasimu. 1, 2. Saudara-saudara, kini waktunya telah tiba. Kalian semua bersiaplah untuk hadiah luar biasa. Ajakin yuk sama tetangga, keluarga berlangganan Pos Media. Makin banyak ngajaknya, makin beneran tanpa batas hadiahnya. Kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Beli 6 pouch, berhadiah piring cantik. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch. Berhadiah piring cantik. Isi lebih banyak, cuma 2.000. Yuk masak sedap setiap hari. Hey! Ada madu tejas sase, madu tejas sase, sehat berstamina. Madu tejas saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D.
Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Berdasarkan gelar perkara hari Jumat, Barreskrim Polri memutuskan menghentikan penanganan 2 laporan yang masuk Polres Jakarta Selatan dengan terlapor almarhum Brigadir Yosua Huta Barat. Pengusutan dihentikan dengan alasan tidak ditemukan adanya unsur pidana. 2 laporan tersebut yakni laporan mengenai dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan laporan model A atau yang dibuat polisi mengenai dugaan percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer. Penyidik Barreskrim menilai 2 laporan yang dihentikan penyidikannya ini merupakan bagian dari upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Sama bahwa 2 perkara ini sebelumnya statusnya sudah naik sidik. Ya. Kemudian berjalan waktu, kasus yang dilaporkan dengan korban Brigadir Yosua terkait pembunuhan berencana ternyata ini menjawab 2 LP tersebut. Kita anggap bahwa 2 laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ya, ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Dalam pemeriksaan Komnas HAM di Makobrimob Kelapa II Depok, Irjen Verdi Sambo mengakui melakukan atau menghalangi pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinasnya. Obstruction of justice memang dia yang mengakui bahwa memang dialah yang menyusun cerita, dialah yang mencoba untuk membuat TKP sedemikian rupa sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada penghentian pengusutan 2 laporan terhadap Brigadir Yosua tak hanya mengungkap adanya upaya menghalangi penyidikan kasus pembunuhannya, namun juga mengungkap adanya puluhan personel polisi yang melanggar etik. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi menghentikan 2 laporan yang belakangan dianggap menghalangi pengusutan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. 2 laporan dengan terlapor almarhum Yosua itu yakni laporan pelecehan seksual yang dilaporkan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan laporan mengenai percobaan pembunuhan terhadap Barada Richard Eliezer. Lalu apa konsekuensi hukumnya? Apakah pelapor ini bisa dikenai pasal obstruction of justice? Kita akan bahas, sudah bergabung bersama kami petang hari ini ada pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan dan Guru Besar Universitas Bayangkara Jaya sekaligus salah seorang penasihat Kapolri Hermawan Sulistyo, Prof. Kiki. Selamat petang, Prof. Kiki, Kang Asep. Selamat petang, Prof. Kiki. Baik, yang pertama saya ingin ke Prof. Kiki soal 2 laporan yang dihentikan, Prof. Kiki, penyidikannya. Ini sudah diprediksi sebelumnya atau bagaimana, Prof? Enggak, ini kan dulu kasusnya pertama kali kan ditangani oleh Jakarta Selatan. Lalu masuk laporan tentang 2 laporan ini tentang pelecehan seksual, lalu dipindahkan ke Polda Metro, ditangani oleh Direktorat Kamnak di Reskrim Metro, Polda Metro. Nah, itu penyidik-penyidik di situ itu. Nah, kebetulan saya tahu semua ya penyidik-penyidiknya. Itu memang kerja keras dan tidak dapat apa-apa. Tidak bisa meneruskan dan tidak bisa SP3. Karena ada dua pandangan. Kenapa tidak bisa? TKP-nya rusak.
buktinya itu nggak ada. Jadi mau diteruskan salah, mau di SP3 salah. Jadi anak-anak ini bingung juga apa yang mau disidik, sementara dikejar waktu mereka. Dikejar waktu, akhirnya diambil alih oleh Bareskrim. Kasusnya masih sama, stuck. Jadi mereka ribut. Ini kalau kita SP3, kita berhentikan, lalu alasannya itu apa? Tidak cukup buktinya. Nah, jadi bukti-bukti fisik itu sebagaimana yang dilaporkan di sidik itu nggak ada lagi. HP yang lama tidak ada, semua HP baru, lalu baju sudah dicuci, sudah ada kesaksian tidak ada, semua GTM, gerakan tutup mulut gitu. Lalu apa yang mau disidik gitu? Ya bisa saja tetap dilanjutkan misalnya, tapi butuh waktu lama untuk memutuskan ini tidak cukup bukti atau kita cukup bukti. Nah, penonton, Prof Kiki, tapi kalau kita sedikit mundur ke belakang kan saat itu ketika ditangani Polres Jaksel, kemudian juga ada asistensi dari Polda Metro hingga Bareskrim. Dari penyidik yang menangani tidak ada komunikasi ke Bareskrim langsung soal ini, kesulitan ini bagaimana gitu? Belum ke Bareskrim kan waktu itu, belum ke Bareskrim, masih Polda. Nah, Polda, ya? Sekarang yang dianggap obstruction of justice kan kasusnya itu sendiri, laporannya itu sendiri, bukan peristiwanya. Kalau peristiwanya nggak bisa, ya mungkin bisa lah diputuskan, dia bisa dilanjutkan penyidikannya ke penuntutan atau konstruksi hukumnya dijadikan atau tidak gitu, tapi butuh waktu lama kasus, apalagi ini delik susila kan, ini ada aspek susila, ada kejahatan susila. Kalau kejahatan susila ya pasti lama lah gitu. Oke. Ini saya baru juga mendengar tadi ketika Prof Kiki bilang ada kesulitan dari penyidik. Kang Asep, kalau Anda melihat bagaimana tadi dua laporan itu maju mundur, salah juga nih Kang Asep tadi istilahnya. Setiap warga negara siapapun boleh melaporkan, mengadukan. Nah, ketika laporan pengaduan di proses polisi kan penyidikan. Kenapa penyidikan dihentikan? 109 ayat 2 mengatakan ya tidak cukup bukti. Tadi Mas Kiki udah panjang lebar tuh. Kedua, bukan peristiwa pidana. Ketiga, batal demi hukum. Kalau memang itu tidak cukup bukti, itu bukan peristiwa pidana dan demi hukum, ya itu kewenangan penyidik. Ketika penyidikan katakan di SP3 kan, ya silakan aja pihak yang keberatan mengajukan pra-peradilan. Kalau misalkan soal tadi disinggung soal obstruction of justice-nya, dua laporan ini bagaimana Kang Asep? Ya, harus dipisahin ya. Itu ada pasal 221, itu tidak termasuk kejahatan HAM. Jadi penghalangan penyidik harus dibuktikan siapa yang menghalangi. Nah, atau harus dipisahkan juga. Barang buktinya hilang, itu pasalnya beda lagi. Itu menghilangkan atau menunjukkan barang bukti. Pasalnya 233. Udah kadung banyak tuh para komentator, para pengamat, dua hal yang berbeda. Obstruction itu di pasal 221, penyidikan dihalangi, ancamannya 9 bulan. Menghilangkan barang bukti, pasalnya 23. Makanya harus hati-hati. Kalau ini nggak jelas, susah, ya jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti buktinya nggak ada, ya ujungnya sinetron. Tadi, ini menghilangkan barang bukti karena TKP-nya rusak. Tadi disinggung oleh Prof Kiki. Prof Kiki, disinggung soal obstruction of justice oleh Dirtipidum. Artinya ini penyidik yang awal bisa kena dong, Prof? Bukan, gini. Kasus ini kan tadinya terpisah. Karena kasusnya terpisah, maka dua laporan ini bisa mengganggu jalannya proses penyidikan dari kasus besarnya. Yang kasus tunggalnya, yang penembakan itu satu. Yang kedua, memang kasihan ini korbannya kemudian penyidik-penyidik itu. Kenapa? Diperiksa itu mereka kemudian diperiksa. Padahal kan kesalahan bukan di penyidikannya, kesalahan ya bang barangnya nggak ada kok, apa yang mau diperiksa gitu. Diputuskan untuk dihentikan juga tidak cukup untuk bisa argumen alasan untuk bisa menghentikan, untuk meneruskan apalagi gitu. Nah,
yang dianggap kemudian obstruction of justice adalah kasusnya ini karena waktu itu masih terpisah, maka dampaknya pada kasus utama. Nah, penyidiknya kan diperiksain semua itu dari Polda Metro itu. Iya. Dan mereka ke Jakarta Selatan, awalnya kan dari Jakarta Selatan. Nah, mereka kena semua itu, masih diperiksa itu anak-anak itu. Jadi orang yang nggak tahu apa-apa, di situ tiba-tiba karena tugas harus melakukan fungsi penyidikannya dan semua ikut diperiksa sekarang. Ya, 31 polisi diperiksa kena pelanggaran etik nih. Kang Asep, ini kan tadi kalau disinggung soal obstruction of justice, 2 laporan ini, artinya tadi seperti Anda sebutkan, tidak ada pidana, bisa saja. Artinya bisa disebut membuat laporan palsu atau tidak, Kang Asep? Ya, semua orang tadi saya katakan di awal, orang boleh memberikan laporan, pengaduan. Nah, ketika yang diadukan merasa ya difitnah, sekali pencemaran nama baik, silakan ngadukan. Tapi laporan palsu yang nggak ada, saksi palsu yang ada 174 KUHP gitu kan. Nah, ada ancaman pidananya 224. Kalau semua orang bikin laporan pengaduan saksi palsu itu pada kabur semua, takut. Hak siapapun silakan melaporkan sepanjang tidak ada bukti ya. Sekali lagi ya tidak bisa diproses, tapi tidak kita juga harus mengatakan oh laporan palsu. Toh laporan juga kan tidak semua benar, tidak semua tepat, tidak semua ada buktinya. Ya kalau nggak ada lanjuti, tapi ketika tidak dilanjuti ya tidak diproses, jangan selalu laporan palsu gitu kan. Karena laporan orang itu boleh dipidana kalau ada ancaman pidananya. Nah, perlu orang apa yang disebut laporan palsu. Nah, silakan baca ya ada 263, 265, 266. Nah, itu yang suka orang lebih tahu gitu dari hukum. Ini kan di tim liputan Kompas TV juga mendapatkan soal hasil otopsi awal tidak ada katanya detailnya penjelasan soal adanya aktivitas seksual, dari itu kan soal dugaan pelecehan nih Kang Asep. Nah, sebagai pelapor, kalau misalkan emang bukti tadi kurang, saksi juga tidak ada, itu harus bagaimana? Harus proaktif melaporkan atau seperti apa memberikan keterangannya, Kang Asep? Ya, istilahnya bukan pelecehan seksual karena itu sudah ada, tapi kekerasan seksual PPKS. Ya. Atau di KUHP kesusilaan, jadi disinggung oleh Mas Kiki. Sekali ketika orang menyebutkan ada kekerasan seksual, semua sudah bukti gitu kan. Di Undang-Undang Kekerasan Seksual 12/2022 pasal 24, 25 disebutin alat buktinya A, B, C, D, F, G, H ya, dan menunjuk ke KUHP itu aja jelas ada alat bukti 24, 25 itu undang-undang terbaru. Dan kesusilaan KUHP ada. Jadi ketika orang melaporkan ya didukung alat bukti gitu. Kalau nggak ada alat bukti ya ujungnya ya karena kurang bukti atau buktinya hilang atau itu bukan peristiwa pidana ya ujungnya mentok. Jadi skenario atau rekayasa ini jangan selalu dilambungkan, kemudian dijadikan pemberitaan, kemudian ujungnya publik jadi bertanya-tanya, penasaran. Ya ujungnya kata Pak Menteri Koordinator itu urusan orang dewasa, gitu. Tapi tetap jadi penasaran. Orang tambah penasaran lagi kenapa urusan orang dewasa ditutupi gitu. Iya. Nah, jadi memang tadi kalau misalkan ini terkesan ditutup-tutupi. Saya ingin ke Prof. Kiki nih. Prof. Kiki kan Ibu Putri yang melaporkan ini sudah meminta ke LPSK, tapi memang susah, katanya LPSK pun susah untuk bisa menggali keterangan, menggali informasi dari Ibu Putri ini. Sedangkan kasus ini masih terus berjalan. Ketika tadi laporan dihentikan, LPSK tidak ada dapat info apa-apa, ini implikasinya apa? Dampaknya apa, Prof. Kiki, kepada pelapor ini? Ya, kalau implikasi hukumnya saya nggak tahu, itu Kang Asep yang tahu ya. Tapi nanti saya akan berikan giliran Kang Asep juga. Kalau Anda lihat ini, Anda tanggapi soal ini gimana, Prof. Kiki? Kalau implikasi sosial, implikasi publiknya, gosip akan beredar. Dan kalau gosip tambah menguat, tambah beredar, itu kesimpulannya hanya 2. Si pelapor itu salah atau enggak, gitu. Kalau kejadian itu kemudian pelecehan, yang disebut pelecehan itu harassment ya. Harassment itu derajatnya berbeda-beda. Mulai dari harassment verbal, ngomong saja melecehkan, atau menyentuh, colek-colek misalnya gitu, sampai rape, perkosaan dengan kekerasan, dengan perkosaan pun juga bertingkat. Apakah itu benar yang terjadi atau
satu kubu lagi nanti pasti menyebut ini konsensual gitu. Konsensual itu mau sama mau. Jadi udah jauh lah dari kasusnya. Ini apa? Saya nggak mau bahas kalau kayak gini. Ini Mahfud tuh ngawur juga ngomong konsumsi publik. Ya orang jadi tahu. Terus bertanya-tanya, kok konsumsi publik kenapa nggak dibuka sekalian gitu? Iya. Itu yang ditunggu oleh publik kan? Gitu. Karena sudah kadung disampaikan, artinya publik juga bertanya-tanya. Nah, kalau misalkan bicara soal laporan, Kang Asep, jadi ingin dipertegas lagi nih. Kalau laporan... Tunggu Pak. Kalau misalnya tidak terjadi, kan kasihan Ibu Putrinya. Nah, itu apa yang disebut viktimisasi. Menjadi korban 2 kali. Dia sudah menjadi korban, lalu diomongin, dijelek-jelekin lagi, jadi korban 2 kali. Padahal mungkin dia tidak melakukan. Itu namanya viktimisasi. Korban yang menjadi korban lagi selanjutnya. Korban jadi korban lagi, kena sosial juga ini ya, Prof. Kiki ya. Baik. Iya. Saya ingin ke Kang Asep nih. Kang Asep kan, Dirtipidum bilang soal 2 laporan ini menghalangi penyidikan kasus yang besarnya. Apakah bisa dikenakan pidana soal laporan ini atau tidak, Kang Asep, kalau Anda lihat? Karena hukum tuh logis, kalau nggak logis ada cicis, itu aja gampang ya. Jadi katakanlah ada kekerasan seksual ya kan di situ Ibu P cuma sendiri, ada MS, ada MR, ada MK, ada E. Ya sekarang siapa ya pelakunya? Nah, katakanlah menuduh yang meninggal, ya nggak bisa. Nah, apalagi kalau nggak ada, gitu kan, itu yang penting. Nah sekarang ketika dilaporkan ada pelecehan seksual, ya siapa gitu? Ya nggak mungkin FS kan, suaminya, nggak mungkin anak buahnya gitu kan. Jadi cerita ini jangan dikarang-karang gitu. Itu sekarang katakanlah itu laporannya palsu. Nah, saya tinggal yang dituduhnya kan sekarang siapa yang melakukan seksual, dan disebut nggak yang melaporkan ada pelecehan seksual atau kekerasan seksual? Sebut aja langsung orangnya. Nah, tapi kalau sebut orangnya kan tidak mungkin antara 4 itu kan. Katakanlah yang meninggal juga nggak bisa dituntut, orang meninggal masa mau dibangkitkan. Jadi memang gimana, silakan Prof. Kiki. Itu yang bikin framing itu diperiksa itu harus itu Fahmi itu. Yang bikin frame di media kan dia, publisisnya Sambo. Tapi kan temannya Mas Kiki itu. Narasinya ada temannya Mas Kiki kan. Pertama saya tidak kenal, kedua saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Kami bersepakat semua penasihat ahli marah dan minta dia mengundurkan diri, dan dia menolak kok mengundurkan diri karena ada powernya di situ. Sampai saya bilang saya ikut mereformasi Polri, nggak terima saya diacak-acak kayak gini. Kamu lakukan, kamu mundur hari ini juga malam ini atau tidak? Jadi, kalau nggak mau, Prof. Kiki. Jadi bicara soal framing, termasuk soal 2 laporan ini juga apakah bagian dari skenario yang memang... Iya, jadi beginilah, skenario kejahatannya itu sendiri, itu urusan penyidik, Pak, belum selesai gitu. Tetapi skenario yang memframing kejadian itu seolah-olah seperti yang dipercaya publik sekarang kan kerjanya Fahmi. Kalau yang di main sosmed akan tahu 2 akun yang dia pakai, misalnya patung polisi dan polisi patung, seolah-olah berdialog tentang kasus ini, tapi yang disebarin adalah kebohongan-kebohongan tentang polisi. Baik, tapi itu tunggu nanti dari penyidik berarti artinya ya, Prof. Kiki, kalau soal framing siapa pelaku dan bagaimana nanti dampaknya ke Kang Asep. Kang Asep, jadi soal laporan ini yang Anda lihat, yang Anda baca, yang disampaikan oleh polisi itu apa? Apakah memang ada kans, Kang Asep, untuk 2 laporan ini akan diproses ke pidana? Kang Asep. Tadi, kan yang nuduh yang memframing tadi kan kami menyebut orang. Menyebut orangnya ini ketika orangnya dirugikan karena di framing, laporkan ke penyidik. Ini memberi keterangan palsu gitu kan. Nah sementara ini kan framing yang tadi katakan oleh Mas Kiki, orang itu memframing seolah ada kekerasan seksual, faktanya tidak ada, logikanya nggak masuk misalkan. Nah tinggal gampang sekarang, sebutkan orangnya, ketika sebut katakanlah yang membuat kekerasan seksual itu Mas Kiki dan Asep misalkan. Ya kan tinggal Mas Kiki tinggal lapor datang ke Polda. Sekarang kan belum jelas siapa yang dihitungkannya.
Baik, Iya, iya. kita tunggu kejelasan seperti apa lagi yang akan disampaikan oleh polisi tim khusus, terutama yang menangani kasus ini, siapa lagi nanti yang terjerat atau yang diumumkan kembali, kita akan tunggu. Terima kasih Prof. Kiki, Kang Asep telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang hari ini, sehat selalu. Sama, semangat selalu. Saudara, di depan ribuan kader yang hadir dalam Rapimnas, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuji Jokowi sebagai seorang negarawan dan presiden terbaik Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo mempersilahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencalonkan diri jadi Presiden 2024. Krim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Barskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan, langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Barskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak. Enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Nah, dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Barreskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya ingin minta nggak ke Barskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Nilu Puspa, terima kasih.
Nah, pertama lagu... Langsung ref aja. Langsung ref. Enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil, surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Doli Payumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin 1 album. Lagu. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah nyanyian kode Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi nyanyian kode. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima, cacat formal surat kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh, mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak, sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan, karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara. Tapi jadi penyanyi. Albumnya ada. Bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Dengerin lagunya. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa itu seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya. Oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan menggugat, minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau
Kamis malam, Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. Nah, 1 kali masih tidur. Kedua kali tulilut. Nah, 2 kali. 3 kali masih tulilut. Nah, gitu. 4 kali, bangun loh. Karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur, bangun sore atau malam, mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? Nah, 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun, karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan, dari Depok ke mana? Bareskrim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Bareskrim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Bareskrim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi? Enggak. Mikir lagi? Enggak. Enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Nah, dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Bareskrim 15 triliun yang mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya minta nggak ke Bareskrim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Niluh Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. Enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara
Pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman. Saya mau bikin satu album. Satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah Nyanyian Kode, Parkop DKI. Mohon maaf, ya saya pakai namanya sebentar. Tapi Nyanyian Kode. Lagu keempat, 15 triliun, Robin Hood. Lagu kelima, Cacat Formal Surat Kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh, mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu mana yang mau dimulai? Lagu kelima. Enggak. Sebentar. Lagu kelima. 15 triliun. Tanggapan yang waktu diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Oh, kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah, hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan. Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Kan aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat jadi nggak jadi pengacara lagi sementara, tapi jadi penyanyi. Albumnya ada, bandnya Deolipa Project. Oke? Nah ini apakah ada kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan 15 triliun? Oh nanti aku cerita, nih kan ada lagunya. Belum denger lagu, udah mau nanya aja. Oke, dengerin lagunya. Lagu yang mana? Bang, lagu surat kuasa tuh seperti apa? Nanti ada lagunya ini. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Judulnya apa ya? Ya, judulnya... Ya, oke ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambo. Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambo. Robin Hood, 15 triliun. Kemarin ketika ada pemecatan, memang saya berbicara kepada dua wartawan, teman media, yaitu dari detik.com dan dari Kompas. Jadi saya bilang, saya memang akan minta fee, belum menggugat ya, minta fee selama saya 5 hari kerja, karena nggak tidur-tidur. Hari Sabtu saya ditelepon siang-siang, jam 12, lagi tidur. Terus nggak tidur-tidur, sampai pas mau tidur. Jadi ini kan saya kadang-kadang kalau Jumat malam Sabtu, suka ngelayap, suka ngeliat-liat Jakarta di pagi hari. Sampai rumah jam 9 pagi. Terus mau tidur jam 10, udah tidur 2 jam, posisi saya dibangunkan oleh telepon dari Bareskrim Mabes Polri. Bunyinya tulilut gitu. 1 kali, masih tidur. Kedua kali, tulilut. 2 kali. 3 kali, masih tulilut. Nah gitu. 4 kali, bangun lo.
karena orang lagi tidur. Harapan saya tidur itu mau mimpi indah. Kita mau mimpi bidadari. Siang-siang kan mimpi bidadari kan enak banget. Persoalannya dibangunin. Padahal kalau mimpi bidadari itu nilainya itu bisa lebih dari 15 triliun. Iya kan? Kita tidur bangun sore atau malam mimpi bidadari, siapa tahu itu indah-indah bergairah kan? 15 triliun lewat. Tapi saya harus bangun. Karena apa? Karena tugas negara. Karena tugas negara, saya bangun. Berangkat. Di Margonda macet. Tahu kan dari Depok ke mana? Baris Krim? Iya, Pak. Saya nyetir sendiri, panjang macet. Karena macet itu, ya sudahlah, saya di Baris Krim. Singkat cerita, lagu ini kan ada refnya ya kan? Langsung kita ref ya. Ketika ada berita pemecatan oleh pihak Baris Krim ataupun oleh Baradae, saya rasa itu cacat formal pemecatannya. Sehingga nggak apa-apa, itu nanti. Tapi saya kan udah kerja 5 hari. Dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak tidur-tidur kenapa? Karena teman-teman wartawan, teman-teman media ngejar saya. Setiap menit, telepon saya berdering-dering. 1000 wartawan, telepon saya. Padahal telepon saya cuma saya kasih ke 5 orang. Menjadi 1000 orang. Itulah hebatnya para wartawan-wartawan Indonesia ini. Oke, gara-gara itulah saya nggak tidur-tidur. Mikir lagi, enggak. Mikir lagi, enggak, mikir. Sampai saya akhirnya nggak pernah mikir lagi. Dalam proses 1 hari kerja, yaitu dari Sabtu sore sampai hari Minggu dini hari, saya dapat semuanya. Maaf. Tapi kan saya harus cerita 5 hari ke depan. Oke? Sampai sekarang belum dibayar itu, Bang. Apa? Itu dari Baris Krim 15 triliun ya, mau ditagih. Baru juga saya minta, tapi saya minta nggak ke Barsim, kan tugas negara. Saya mintanya ke Pak Jokowi dong, Presiden. Pak Presiden, siapa tahu DPR ada duit. DPR kan biasanya banyak duit. Oh ya, saya jeda sedikit. Saya ini adalah aktivis MIS 98. Salah satu pendiri keluarga besar Universitas Indonesia. Salah satu pendiri KBUI, aktivis. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan yang disampaikan oleh mantan pengacara Barada Eliezer, tersangka pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam keterangannya tadi, Deo Lipa Yumara, mantan pengacara Barada Eliezer ini menyampaikan perihal dirinya dipecat sebagai pengacara Barada Eliezer. Pemecatan ia terima pada 10 Agustus 2022, saudara. Dalam pemecatan tersebut, ia merasa ada cacat formil, ada hal yang belum tuntas diselesaikan dan dirasa perlu untuk ia sampaikan kepada publik, saudara. Dan saudara, tadi ia sebutkan bahwa salah satu hal yang memang juga belakangan ini ia sebutkan adalah permintaan ganti rugi atas pemecatan atas dirinya. Ia bekerja dari tanggal 6 karena memang ia diberikan ataupun menjadi pengacara Barada Eliezer ini di tanggal 6 Agustus 2022 hingga 10 Agustus 2022, saudara. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait dengan keterangan pers dari mantan pengacara Barada Eliezer, Deo Lipa Yumara. Saya Nilu Puspa, terima kasih. Nah, pertama lagu Langsung ref. Enggak, lagu Wiro Sableng 1. Wiro Sableng. Iya, lagu Aktivis 98 1. Lagu Teletubbies mau nggak? Enggak. Nyanyiin kode. Nyanyian kode boleh tuh. Warkop DKI. Oh, 5. Robin Hood. 15 triliun. Oh iya. Cacat formil surat kuasa. Saya bacain dulu deh. Ini kan saya udah live ya. Oke, 1 2 3. Saya Deo Lipa Yumara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih. Memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari Baradae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah, nggak jadi pengacara lagi. Sementara. Saya jadi penyanyi aja deh. Jadi seniman. Kembali saya jadi seniman.
saya mau bikin satu album. Lagu, satu album lagu, ada berapa lagu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lagu. Sama terakhir ucapan terima kasih. Lagu pertama adalah Wiro Sableng. Lagu kedua adalah Teletubbies. Lagu ketiga adalah Nyanyian Kode, Warkop DKI. Mohon maaf ya, saya pakai namanya sebentar. Tapi Nyanyian Kode. Lagu keempat, 15 triliun, Robin Hood. Lagu kelima, Cacat Formal Surat Kuasa. Lagu keenam tuh ya. Lagu ketujuh, mengajukan uji material dan formil. Lagu ke-8, status quo. Status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9, penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10, ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11, buat netizen. Itu lagunya mantep itu, buat netizen. Yang tersayang. Lagu ke-12, menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri. Berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung, tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu pertama, lagu mana yang mau dimulai? Yang 5. Lagu kelima? Enggak, sebentar. Lagu kelima.